Kaisar Naga Abadi Chapter 2441 Bahasa Indonesia Bab 2441 Menolak Garis Keturunan Ketiga. Leluhur Dewa Non-Manusia memukul lempengan batu itu dengan telapak tangannya. Lempengan batu yang diciptakan oleh semua makhluk agung dari medan penindasan penjara itu bergetar dan kemudian meledak. Aduh, beberapa yang lebih lemah dari medan penindasan penjara, seperti mereka yang berada di alam kaisar yang kosong, gemetar hebat dan memuntahkan darah. Melanjutkan, Penatua Liu dan para penatua lainnya berteriak dan menyerang lagi. Cahaya yang tak berujung berkedip-kedip, mereka memadatkan lempengan batu besar lainnya dan terbang keluar. Jika mereka menyerang dari dalam, penghalang cahaya dari formasi penekan penjara tidak akan mampu menghentikan mereka. Sekelompok semut, mencari kematian, leluhur Dewa Non-Manusia itu meraung. Seberkas cahaya penghancur melesat keluar dari antara alisnya dan mengenai lempengan batu besar itu. Lempengan batu itu meledak seketika. Kali ini, banyak kultivator manusia di alam Kaisar Void dari medan penindasan penjara terlempar seolah-olah mereka telah dihantam gunung. Mereka memuntahkan darah dan terluka parah. Mereka tidak bisa lagi bertarung. Bahkan beberapa ahli alam Kaisar sejati mulai berdarah dari sudut mulut mereka. Aku akan pergi bersamamu. King Chang bergegas keluar dan berkumpul dalam formasi. Dia berubah menjadi singa emas berkepala 9 yang besar dan bekerja sama dengan serangan formasi. Berdengung, berdengung, kemudian, Nyonya Wu dan yang lainnya juga bergegas keluar dan bergabung dengan formasi. Membunuh, banyak sekali ahli yang berteriak dan meledakkan lempengan batu lainnya. Ledakan, ledakan. Makhluk-makhluk hebat dari medan penindasan penjara membentuk formasi untuk melawan leluhur Dewa Non-Manusia. Mereka bertukar lebih dari selusin gerakan. Akan tetapi, orang-orang dari bidang penindasan penjara benar-benar dirugikan. Alasan mengapa makhluk-makhluk hebat dari ras non-manusia dapat menghentikan naga leluhur adalah karena mereka telah menuliskan formasi tersebut beberapa bulan sebelumnya. Formasi tersebut sangat lengkap. Selain itu, mereka memiliki lebih banyak makhluk hebat daripada medan penindasan penjara. Mereka memiliki cakram formasi yang diberikan oleh leluhur Sein dari ras non-manusia. Itulah sebabnya mereka dapat menghentikan naga leluhur. Orang-orang dari dunia penjaga penjara telah menyiapkan formasi dengan tergesa-gesa, dan mereka memiliki lebih sedikit master daripada ras alien, jadi mereka tidak dapat melawan leluhur suci ras alien. Degup, degup, satu persatu. Para master bidang penindasan penjara terlempar jauh, mereka jatuh ke tanah dan memuntahkan darah, mereka kehilangan kemampuan untuk bertarung. Pada akhirnya, bahkan para kaisar agung dan kaisar surgawi pun gemetar dan wajah mereka pucat. Beberapa orang yang paling berkuasa, seperti King Chang dan Tetua Liu, merupakan inti dari susunan tersebut, sehingga mereka lebih banyak menderita akibat serangan balik. Tubuh mereka sedikit gemetar, dan darah mengalir dari sudut mulut mereka. Blokir, tubuh Tua Liu Changlai dan yang lainnya gemetar, tetapi tekad mereka teguh dan mereka tidak mau mundur. Kita hanya bisa melakukan itu. Di belakangnya, Luming mengepalkan tangannya erat-erat dan mendesah. Pada titik ini, tidak ada cara lain, hanya ada satu cara, yaitu menggabungkan prasasti-prasasti penekan penjara itu. Kombinasi dari prasasti penekan penjara dan formasi penekan penjara telah meningkatkan kekuatannya secara signifikan, itulah sebabnya ia dapat memblokir serangan leluhur Dewa Non-Manusia. Sedangkan untuk darah hati leluhur suci, dia hanya bisa melakukan segala sesuatunya selangkah demi selangkah. Jika tidak berhasil, Luming tidak akan membiarkan dirinya dimakan oleh hati darah leluhur suci. Prasasti penekan penjara, keluar! Luming berteriak pelan, tubuhnya bersinar dan prasasti penekan penjara muncul. Asyikek, begitu prasasti penekan penjara itu muncul, prasasti itu mulai bergetar hebat, prasasti itu mengembang dengan cepat dan memancarkan cahaya yang tak terbatas. Dengungs, dengungs, wus, di medan penindasan penjara, pecahan-pecahan dan 8 substel bergetar hebat, mereka tampak sangat bersemangat. Ini buruk, Luming. Jangan gegabah, King Chang meraung. Pikirkan 3 kali, Wu Tai dan yang lainnya juga berteriak. Jika darah hati leluhur suci terlahir kembali, konsekuensinya akan lebih serius.
Namun, tatapan mata Lu Ming tegas dan dia tidak tergerak. "Pergi, ayo," teriak Lu Ming. Dia melambaikan tangannya dan prasasti penekan penjara itu terbang ke kedalaman medan penekan penjara secepat kilat. Kemudian, Lu Ming benar-benar memutus koneksi dengan prasasti penjaga penjara. Prasasti penjaga penjara bergerak lebih cepat dan melangkah ke dalam kehampaan. Dalam sekejap, prasasti itu sampai ke kedalaman dunia penjaga penjara, tempat pecahan itu berada. Ketika keduanya saling mendekat, pecahan medan penekan penjara terbang langsung dari puncak gunung menuju prasasti penekan penjara milik Lu Ming. Asyik, keduanya bertabrakan dan kemudian menyatu. Semua pecahan prasasti penjaga penjara telah menyatu membentuk prasasti penjaga penjara yang utuh dengan jiwa prasasti utama. Pada saat ini, prasasti penekan penjara itu membesar lagi, tingginya setinggi langit, dan memancarkan gelombang yang mengejutkan. 8 substel lainnya juga mulai bergetar hebat, mereka bersinar terang dan semua cahaya berkumpul bersama untuk membentuk formasi penekan penjara. Dalam sekejap, kekuatan formasi penekan penjara meningkat drastis, dan retakan yang muncul sebelumnya menghilang. Ledakan, serangan leluhur dewa non-manusia mendarat pada formasi penekan penjara, tetapi formasi itu hanya menghasilkan riak yang jauh lebih lemah dari sebelumnya. Bahkan leluhur dewa non-manusia di puncaknya akan membutuhkan waktu lama untuk menerobos seluruh formasi penekan penjara. Mungkin butuh waktu lebih lama untuk mendobraknya sekarang. Saat itu, naga leluhur pasti sudah melarikan diri. Namun, leluhur dewa non-manusia itu berhenti dan tertawa. "Hahaha, kau sangat bodoh. Tanpa penindasan prasasti penekan penjara, mari kita lihat bagaimana kau bisa menahan melahap hati yang membunuh." Pada saat ini, tubuh Lu Ming memang telah mengalami perubahan yang luar biasa. Begitu prasasti penekan penjara itu pergi, garis keturunan ketiga segera menjungkir balikan dunia. Ledakan, 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 suara ombak yang tak berujung menghantam terdengar. Garis keturunan ketiga tampaknya telah berubah menjadi lautan darah. Lautan darah bergolak dan energi yang tak berujung menyapu ke arah Lu Ming. Bunuh, 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 raungan keras yang dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas menyerbu lautan kesadaran Lu Ming. Ia ingin melahap kesadaran Lu Ming dan menguasainya sepenuhnya. Dalam sekejap, mata dan rambut Lu Ming berubah menjadi merah darah, bahkan tubuhnya tumbuh duri-duri tulang, membuatnya tampak sangat ganas. "Hahaha, di luar," leluhur dewa non-manusia tertawa. "Lu Ming, tunggu sebentar." King Chang mengaktifkan auman singa dan meraung untuk membantu Lu Ming menekan niat membunuh, membuat Lu Ming sedikit lebih terjaga. Namun, tanpa penindasan prasasti penjaga penjara, kekuatan garis keturunan ketiga terlalu kuat, dan niat membunuhnya begitu kuat hingga mengejutkan. Dalam sekejap, kesadaran Lu Ming hampir dilahap. Lu Ming akhirnya menyadari betapa beruntungnya dia di masa lalu. Itu semua karena penindasan prasasti penekan penjara sehingga dia tidak dimangsa oleh garis keturunan ketiga. Hanya ketika dia mengambil inisiatif untuk meminjam kekuatan garis keturunan ketiga, garis keturunan ketiga akan memiliki kesempatan untuk memanfaatkannya. Jika tidak, dia akan dimakan oleh garis keturunan ketiga. Itulah sebabnya Lu Ming tidak dapat melepaskan banyak kekuatan prasasti penekan penjara meskipun itu adalah garis keturunan tingkat tinggi. Itu terutama karena garis keturunan prasasti penekan penjara difokuskan pada penekanan garis keturunan ketiga. Melahap, terlahir kembali, membunuh, lautan darah bergolak dan membentuk wajah besar. Wajah itu terus berubah, mengejutkan kesadaran Lu Ming. "Tuanku," Lu Ming tiba-tiba mengeluarkan raungan panjang dan mulai mengoperasikan jalur dominasi. Tubuhnya tiba-tiba memancarkan cahaya ungu emas yang menyilaukan. Dalam sekejap, kekuatan garis keturunan ketiga terdorong sedikit. Kesadaran Lu Ming juga menjadi lebih jelas, ini berguna. Lu Ming sangat gembira. Kekuatan jalur dominasi berguna dan dapat menghalangi korosi garis keturunan ketiga. Kaisar Naga Abadi Chapter 2442 Bahasa Indonesia Bab 2442 Sukses. Lu Ming segera duduk bersila dan fokus pada jalur dominasi. Cahaya ungu emas terpancar dari tubuhnya dan menyelimutinya. Untuk sesaat,
cahaya ungu emas dan merah darah di tubuhnya bergejolak tanpa henti. Penguasa, penguasa langit dan bumi, penguasa segalanya, apapun kekuatan yang kau miliki, enyahlah. Lu Ming meraung dalam hatinya. Kekuatan jalur dominasi melindungi jiwanya di tengah, membuatnya kebal terhadap semua serangan. Ledakan, 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 setelah diblokir, garis keturunan ketiga tampak marah. Gelombang darah melonjak ke langit dan sangat ganas. Mereka ingin menenggelamkan Lu Ming sepenuhnya dan terus menyerangnya. Tidak baik, energi dunia dikonsumsi dengan cepat. Ekspresi Lu Ming berubah. Dia mengendalikan cara mendominasi untuk menahan korosi garis keturunan ketiga. Energi dunianya dikonsumsi dengan sangat cepat. Jika ini terus berlanjut, dia tidak akan bisa bertahan lama. Tunggu sebentar, Dao seorang penguasa dapat menguasai dunia. Jika seluruh dunia dapat dikuasai, maka tentu saja, energi dunia juga dapat dikuasai. Jantung Lu Ming berdebar kencang, ia kemudian mengosongkan pikirannya. Pada saat ini, ia tampaknya telah menyatu dengan seluruh dunia. Dia tampaknya telah menjadi penguasa dunia. Dengan satu pikiran, energi tak terbatas antara langit dan bumi didominasi dan dikendalikan oleh Lu Ming untuk membantunya melawan korosi garis keturunan ketiga. Seketika, konsumsi kekuatan dunianya melambat drastis. Ini berguna, mata Lu Ming berbinar. Dao yang berdaulat sungguh menakjubkan. Ia merasa bahwa ia baru saja memahaminya dan masih kurang matang. Jika ia terus tumbuh dan kultivasinya terus meningkat, Dao yang berdaulat akan menjadi semakin kuat. Pada saat itu, dia mungkin benar-benar dapat menguasai seluruh dunia. Dengan meminjam kekuatan seluruh dunia, seberapa mengerikankah kekuatan itu? Misalnya, jika Anda mengendalikan kekuatan seluruh alam surga untuk menyerang musuh, kekuatan macam apa yang akan dicapainya, sulit dibayangkan. Lu Ming telah sepenuhnya memblokir korosi garis keturunan ketiga dengan Dao dominatornya. Tidak peduli seberapa gilanya garis keturunan ketiga, itu tidak berguna. Kekuatan ini, bagaimana mungkin ada orang di dunia ini yang mengendalikan kekuatan semacam ini? Di luar penjara, mata leluhur dewa non-manusia itu membelalak dan dia berteriak tak percaya. Dia mengakui kekuatanku, hati Lu Ming tergerak. Sejauh pengetahuannya, seharusnya tidak ada seorang pun dalam sejarah yang mampu mengendalikan kekuatan semacam ini, bukan? Apa yang dimaksud dengan leluhur surgawi non-manusia? Kekuatan ini? Hahaha, bagus, bagus. Pada saat ini, naga leluhur tertawa terbahak-bahak. Namun, tidak seperti leluhur dewa non-manusia, dia tertawa dengan riang. Saya memblokirnya, King Chang, Wu Tai, Liu Changlai, dan yang lainnya juga sangat gembira. Jika Lu Ming dapat menghalangi korosi jantung darah leluhur suci, maka semuanya akan berubah. Sialan, aku akan menghancurkan kalian semua. Leluhur dewa non-manusia itu meraung saat aura mengerikan terpancar dari tubuhnya. Sebuah kapak perang besar muncul di tangannya, dan dia mengayunkannya ke formasi penjara. Ledakan, formasi pencegah penjara bergetar dan mengeluarkan riak-riak, tetapi pada akhirnya, ia mampu memblokir serangan itu, jauh lebih baik dari sebelumnya. Hancurkan, 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 leluhur dewa non-manusia melancarkan serangkaian serangan yang menggila, menghancurkan semua yang ada di jalurnya. Namun, meskipun formasi penekan penjara itu bergetar, formasi itu masih bertahan, sepertinya leluhur dewa non-manusia itu tidak akan mampu menerobosnya selama beberapa jam. Lu Ming, bertahanlah. Aku akan bisa menghancurkan segelnya dalam waktu setengah jam. Suara naga leluhur terdengar. Tubuhnya yang besar terbungkus rantai raksasa. Ia berjuang mati-matian, menyebabkan banyak ras alien menjadi pucat. Senior, jangan khawatir, setengah jam tidak masalah. Suara Lu Ming terdengar. Bagus, mengaum, naga leluhur meraung dan meledak dengan kekuatan naga yang tak terbatas. Leluhur dewa non-manusia juga meraung dan menyerang formasi penekan penjara. Kedua belah pihak bertarung mengulur waktu. Siapapun yang memiliki keuntungan akan menang. Jika leluhur dewa berhasil menembus formasi penekan penjara terlebih dahulu, semua orang akan mati. Semua usaha mereka akan sia-sia. Atau, jika Lu Ming tidak dapat menahannya dan dimangsa oleh leluhur suci berhati darah,
mereka akan tamat. Kemungkinan lainnya adalah bahwa naga leluhur akan menerobos formasi segel 10 sisi terlebih dahulu. Kemudian, ia akan dapat memasuki formasi penekan penjara dan menghancurkan sepenuhnya hati darah leluhur suci. Meskipun hati darah leluhur suci juga merupakan ahli tertinggi, eksistensi yang setingkat dengan naga leluhur, ia hanya memiliki sedikit garis keturunan yang tersisa. Ia sama sekali tidak bisa menjadi lawan naga leluhur. Ia pasti akan dilenyapkan. Oleh karena itu, siapapun yang mengambil inisiatif akan mampu mengubah situasi pertempuran. Tentu saja, leluhur dewa non-manusia juga dapat mengubah caranya menyerang naga leluhur. Namun, naga leluhur hanya terhenti oleh formasi itu dan tidak kehilangan kekuatan bertarungnya. Leluhur dewa non-manusia tidak dapat melakukan apapun terhadap naga leluhur bahkan jika dia menyerang. Mungkin kekuatan pertempuran mereka akan menyebabkan formasi segel 10 arah runtuh lebih cepat. Leluhur dewa non-manusia mengira bahwa semuanya berada di bawah kendalinya. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Lu Ming akan mampu menahan korosi dari leluhur dewa berhati darah. Sekarang, segalanya tidak lagi berada dalam kendalinya. Waktu berlalu menit demi menit, semua orang menunggu hasilnya. Orang-orang dari bidang penindasan penjara sangat khawatir bahwa Lu Ming tidak akan mampu menahannya. Dalam sekejap mata, setengah jam telah berlalu, mengaum. Raungan naga mengguncang langit dan mengguncang bumi. Penguasa non-manusia yang tak terhitung jumlahnya gemetar dan memuntahkan darah. Ledakan, 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 rantai yang dibentuk oleh rune di tubuh naga leluhur terus meledak, berubah menjadi energi dan menghilang. Dalam beberapa tarikan napas, semua rune meledak, bahkan raja dari 10 keluarga kerajaan gemetar dan mundur sambil memuntahkan darah. Naga leluhur telah melarikan diri. Brengsek, leluhur dewa non-manusia itu meraung dan berhenti menyerang formasi penjara. Dia berbalik dan menyerang naga leluhur. Namun, naga leluhur tidak ingin melawannya secara langsung. Tubuhnya menyusut dengan cepat dan menjadi lebih dari 10 meter panjangnya. Dia bergegas menuju formasi penekan penjara seperti kilatan petir. Selama naga leluhur dapat menerobos formasi penindasan penjara dan melenyapkan garis keturunan leluhur suci, mereka akan menang. Jangan pernah pikirkan itu, leluhur dewa non-manusia mengetahui rencana naga leluhur, dia mengecilkan tubuhnya dan mencoba menghentikan naga leluhur. Namun, keduanya sama-sama kuat. Naga leluhur tidak ingin bertarung dan bertekad untuk menyerang formasi penekan penjara, leluhur dewa non-manusia tidak dapat menghentikannya. Jantung pembunuh, mundur, leluhur dewa non-manusia meraung. Sekalipun dia berusaha sekuat tenaga, dia tidak akan mampu menghentikan naga leluhur itu dalam waktu lama. Ledakan, 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 lautan darah yang mengelilingi Lu Ming bergetar hebat, seolah-olah sangat tidak rela. Pada akhirnya, semua lautan darah dan ki darah menyusut menjadi setetes darah, berubah menjadi kilat merah darah, dan terbang keluar dari formasi penindasan penjara. Hubungan Lu Ming dengan garis keturunan ketiga terputus sepenuhnya. Suara mendesing. Tetesan darah yang terbentuk dari garis keturunan hati leluhur suci itu sangat cepat. Dalam sekejap, ia keluar dari formasi penekan penjara. Bus, bus. Naga leluhur dan leluhur dewa non-manusia menerkam ke arah tetesan darah dengan kecepatan luar biasa. Namun, leluhur dewa pembunuh itu sengaja menghindari naga leluhur dan terbang menuju leluhur dewa non-manusia, jadi leluhur dewa non-manusia itu lebih cepat. Dia meraih garis keturunan pembunuh dan mengayunkan kapak perangnya ke arah naga leluhur. Keduanya bertukar pukulan dan mundur. Kaisar Naga Abadi Chapter 2443 Bahasa Indonesia Bab 2443 Kembali ke Alam Surgawi. Sayang sekali, naga leluhur itu mendesah. Garis keturunan dari hati leluhur suci akan menjadi ancaman besar di masa depan jika jatuh ke tangan leluhur suci non-manusia. Akan tetapi, hati itu sudah jatuh ke tangan leluhur dewa non-manusia, jadi mustahil untuk melenyapkan hati darah leluhur dewa sepenuhnya. Dalam sekejap, naga leluhur memasuki formasi penekan penjara. Aku akan melepaskanmu hari ini, tidak akan butuh waktu lama bagi medan penindasan penjara dan alam surga untuk dihancurkan. Aku pasti akan berhasil membuka langit,
kalian semua yang keras kepala akan mati. Suara dingin leluhur dewa non-manusia terdengar saat ia memerintahkan ras non-manusia untuk mundur. Dengung, 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 ras alien yang tak terhitung jumlahnya terbang ke udara dan menghilang tanpa jejak. Leluhur dewa ras non-manusia itu menatap dingin ke arah Lu-Ming, lalu melangkah maju dan menghilang. Pertempuran besar berakhir begitu saja. Terima kasih telah menyelamatkanku, naga leluhur senior. Junior memberi hormat pada senior. King Chang, Tetua Liu, dan yang lainnya terbang mendekat dan memberi hormat kepada naga leluhur. Konon, naga leluhur adalah leluhur dari semua naga sejati di dunia. Senioritasnya terlalu tinggi, dan dia telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tidak seorang pun tahu bagaimana naga leluhur muncul atau sudah berapa lama dia hidup. Bangkitlah. Zulong berubah menjadi wujud manusia. Dia adalah seorang pria tua kekar. Dia melambaikan tangannya dengan santai dan muncul di depan Lu-Ming. Dia mengamati Lu-Ming dengan cermat. Pada saat ini, Lu-Ming berusaha sekuat tenaga untuk pulih. Baru saja, dia telah menggunakan terlalu banyak energi untuk melawan garis keturunan ketiga. Energi dunianya hampir habis. Pada akhirnya, ia berhasil menahannya. Energi dari dunia luar terus mengalir ke tubuh Lu-Ming. Energi dunia Lu-Ming pulih dengan cepat. Sesaat kemudian, Lu-Ming menghela napas panjang lega dan menutup pintu. Garis keturunan ketiga akhirnya pergi. Lu-Ming sangat santai. Garis keturunan ketiga adalah bom waktu yang terus-menerus mengancam keselamatan Lu-Ming. Meskipun terkadang dapat membantu Lu-Ming, ia lebih suka tidak memilikinya. Sekarang garis keturunan ketiga, garis keturunan dari garis keturunan leluhur suci, telah pergi. Lu-Ming merasa rileks seolah-olah batu besar yang telah membebani hatinya selama bertahun-tahun telah terangkat. Lu-Ming melihat leluhur naga begitu dia membuka matanya. Meskipun naga leluhur telah berubah menjadi manusia, auranya tetap sama. Lu-Ming segera berdiri dan menangkupkan tinjunya untuk memberi salam. Junior Lu-Ming memberi salam kepada naga leluhur senior. Haha, tidak perlu bersikap sopan begitu. Zulong tertawa terbahak-bahak. Dia tersenyum lebar saat melihat Lu-Ming. Aku tidak menyangka ini. Aku benar-benar tidak menyangka akan ada seseorang di dunia ini yang bisa mengendalikan kekuatan semacam ini. Kekuatan seorang penguasa. Zhu mendesah panjang. Semua, Lu-Ming tercengang. Ketika naga leluhur menyebutkan kekuatan seorang master, ia jelas mengacu pada kekuatan yang dikendalikan Lu-Ming. Namun, nama kekuatan ini diberikan begitu saja oleh Lu-Ming. Mungkinkah dia telah memilih nama yang tepat? Senior, kamu tahu tentang kekuatan ini? Lu-Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tahu. Tapi kekuatan semacam ini terlalu kecil. Bahkan jika ada, aku tidak begitu yakin tentang hal-hal spesifik. Zulong berkata. Dia kemudian menatap Lu-Ming. Kamu harus berkultivasi dengan baik. Jika kamu terus maju, kamu mungkin bisa menembus batas dan melangkah ke alam tertinggi. Ya, Lu-Ming mengangguk. Kemudian, Zulong menatap Tetua Liu dan yang lainnya dari medan penindasan penjara dan berkata, bukan ide yang baik bagimu untuk tinggal di alam dewa jahat untuk waktu yang lama. Sebaliknya, itu akan memberi kesempatan kepada suku-suku asing untuk menyerangmu satu persatu. Mengapa kamu tidak ikut denganku ke alam surga? Hanya ketika kita bergabung, kita akan memiliki kekuatan untuk melawan suku-suku asing. Senior, kami juga ingin pergi ke alam surga, tetapi ada terlalu banyak orang di medan penindasan penjara. Kami tidak dapat membawa mereka ke sana. Benar sekali. Meskipun Kaisar Surgawi tingkat puncak tidak memerlukan lorong ruang angkasa dan dapat langsung merobek ruang angkasa, melintasi kekosongan yang panjang, dan memasuki dunia lain, ia hanya dapat bergerak sendiri dan tidak dapat membawa siapapun bersamanya. Bahkan jika ada harta karun Eden, harta itu akan hancur berkeping-keping saat melintasi kekosongan yang panjang. Para tetua dari bidang penindasan penjara semuanya berbicara. Mereka secara alami bersedia pergi ke alam surga dan bergabung dengan para ahli alam surga. Akan tetapi, meskipun seorang kaisar surgawi puncak dapat langsung melangkah ke dalam kehampaan tak berujung dan memasuki alam lain, ia tidak dapat membawa siapapun bersamanya.
Bahkan senjata raja tingkat rendah pun tidak bisa dibawa karena akan hancur oleh badai kehampaan selama perjalanan panjang di kehampaan. Karena itu, bahkan jika seseorang menggunakan harta Eden untuk menyimpan seseorang, itu akan sia-sia. Demikian pula, tidak ada gunanya mengolah dunia kecil. Ternyata seorang kaisar surgawi puncak dapat langsung menyeberangi kehampaan yang panjang dan memasuki alam lain dari satu alam. Hati Lu Ming tergerak. Dia teringat saat dia ditangkap oleh keluarga Mo Luo. Saat itu, keluarga Mo Luo Jia telah melewati kehampaan dan menangkapnya. Mo Luo Jia merupakan puncak kaisar surgawi. Saya mengerti. Dulu tidak berhasil, tetapi bukan berarti sekarang tidak akan berhasil. Zulong tersenyum dan menjelaskan. Sekarang, 9 prasasti penjaga penjara telah terkumpul. Selama kita mengendalikannya, kita dapat membentuk ruang penjaga penjara. Ruang itu dapat menampung orang dalam jumlah yang tak terbatas. Dengan tingkat prasasti penjaga penjara, kita dapat menghentikan mereka bahkan jika mereka melewati kekosongan yang panjang. Benar-benar hebat, hahaha, orang-orang dari bidang penindasan penjara semuanya kegirangan. Saya dulu adalah teman lama prasasti penjaga penjara, dan saya tahu beberapa cara untuk mengendalikannya. Ayo kita lakukan sekarang, kata Zulong. Kemudian, naga leluhur memancarkan aura yang kuat dan tangannya dengan cepat membentuk segel. Asyikek, 9 prasasti penjaga penjara di dunia penjaga penjara mulai bergetar dan kemudian perlahan melayang di udara. 9 prasasti penjaga penjara beresonansi satu sama lain dan menciptakan ruang. Ruang penindasan penjara memiliki arti yang sama dengan harta karun gua surga. Di dalam, ayo, teriak Zulong dan kekuatan yang kuat pun terbentuk. Semua orang di medan penindasan penjara terbang ke ruang penindasan penjara. Pada akhirnya, Lu Ming, Qing Chang, Tetua Liu, dan yang lainnya juga memasuki ruang penjara penindasan. Ruang penjara itu juga merupakan dunianya sendiri, luas dan memiliki pegunungan yang tak berujung. Kami tidak menyadarinya sebelumnya. Penatua Liu dan yang lainnya sangat gembira. Mereka mulai mengatur agar populasi yang tak terbatas dari medan penindasan penjara dapat tinggal di sini. Naga leluhur menyingkirkan 9 prasasti penjaga penjara dan melangkah keluar. Ruang itu retak dan ia melewati kekosongan menuju alam surga. Setelah waktu yang tidak diketahui, sosok naga leluhur muncul di ruang penindasan penjara. Kita sudah sampai di alam surga, Zulong tersenyum. Sangat cepat, semua orang sangat gembira. Tetapi pada saat yang sama, mereka terkejut. Kekuatan naga leluhur benar-benar tak terduga. Dia telah kembali ke alam surga dari alam dewa jahat dengan sangat cepat. Ikut denganku, Zulong melambaikan tangannya, dan Lu Ming, Qing Chang, Liu Changlai, dan yang lainnya menghilang. Sesaat kemudian, mereka muncul di langit. Berdiri tinggi di langit dan melihat ke bawah, mereka menemukan bahwa ada gunung besar di bawah kaki mereka. Ada banyak bangunan yang dibangun di gunung tersebut. Di sekeliling gunung, ada kota-kota besar. Begitu banyak ahli, Lu Ming terkejut saat mengetahui bahwa gunung besar ini memancarkan aura yang mengerikan. Beberapa dari mereka berada di alam kaisar surgawi, sementara yang lain berada di alam kaisar agung. Jumlahnya sangat mencengangkan. Meski jumlahnya tidak sebanyak gunung suci Outlander, namun tidak jauh lebih buruk. Kaisar Naga Abadi Chapter 2444 Bahasa Indonesia 2444 Teman lama bertemu lagi di sarang Zulong. Tempat apa ini? Mungkinkah ini fondasi alam surga? Banyak pikiran yang terlintas dalam benak Lu Ming. Di masa lalu, jumlah master yang pernah ditemuinya di Kota Dua Dunia atau di Kota Dua Dunia tidak dapat dibandingkan dengan ras alien. Mereka bahkan jauh dari sebanding dengan bidang penjaga penjara. Lu Ming selalu ingin tahu tentang bagaimana mereka bisa melawan ras alien dengan kekuatan seperti itu. Lu Ming juga menduga bahwa alam surga menyembunyikan suatu kekuatan. Sekarang setelah dia menemukannya, kemungkinan besar tempat ini adalah kekuatan tersembunyi dari alam surga. Disinilah aku tinggal, ini dunia yang independen, dunia luar disebut sarang Zulong. Zulong menjelaskan, sarang Zulong, Lu Ming ingat nama ini. Pada saat ini, seberkas cahaya terbang keluar dari gunung di bawah. Dalam sekejap, cahaya itu muncul di depan semua orang.
Dia adalah seorang pria parubaya dengan tubuh kekar. Dia mengenakan baju besi bersisik dan tampak agung dan tampan. 5 elemen, haha, lama tak berjumpa, King Chang tertawa dan keluar untuk menyambut pria parubaya itu. Pria parubaya itu terkejut melihat King Chang, tetapi kemudian dia tersenyum dan berkata, "Jadi itu kamu, Lion, sudah bertahun-tahun, kupikir kamu sudah lama mati." "Puff, kilinmu tidak mati, jadi bagaimana mungkin aku bisa mati?" King Chang sengaja memasang wajah masam, ia sangat gembira melihat seseorang yang dikenalnya. 5 elemen, kilin, mungkinkah itu kilin 5 elemen, salah satu dari 10 binatang perang teratas? Hati Lu Ming tergerak, ada kilin 5 elemen di antara 10 binatang perang teratas, yang pastinya kuat, melihat seberapa akrabnya King Chang dengan pihak lain, kemungkinan besar memang begitu. "Salam, senior," Wu Xing memberi hormat pada naga leluhur. "Wu Xing, kamu datang di waktu yang tepat. Aku telah membawa semua orang dari medan penindasan penjara. Pergi dan atur tempat tinggal bagi mereka." Zulong melambaikan tangannya dan 9 prasasti penjaga penjara terbang ke arah Tetua Liu. Tetua Liu mengulurkan tangan dan menangkapnya. "Baiklah, semuanya, silakan ikuti aku." Wu Xing melambaikan tangannya dan terbang ke arah tertentu. Tetua Liu dan yang lainnya mengikutinya. Hanya Zulong, Lu Ming, King Chang, dan beberapa orang dari alam surga yang tersisa di tempat kejadian. "Senior, kami permisi dulu, naga leluhur senior. Aku juga permisi." Beberapa dari mereka mengucapkan selamat tinggal kepada naga leluhur. Mereka berasal dari alam surga dan telah ditawan oleh ras alien selama bertahun-tahun. Mereka merindukan keluarga dan teman-teman mereka di sini, jadi mereka tentu ingin bertemu dengan mereka sesegera mungkin. Ada gerbang teleportasi di kota-kota tersebut. Anda dapat pergi dengan menaiki gerbang teleportasi. Kata Zulong, semua orang membungkuk dan berkata kepada Lu Ming, "Saudara Lu Ming, Anda membawa token teleportasi kami. Jika Anda membutuhkan sesuatu, jangan ragu untuk mengirimi kami pesan." "Baiklah," Lu Ming mengangguk. Kemudian, orang-orang itu pergi satu demi satu, hanya menyisakan Lu Ming dan King Chang. "Senior, saya juga permisi dulu." Lu Ming juga ingin pergi. Dulu, saat ia ditangkap oleh ras alien, Dandan, Bubble, dan keluarga serta teman-temannya pasti sangat khawatir. Lagi pula, sudah lebih dari 100 tahun berlalu dan ia tidak sabar untuk kembali dan bertemu mereka. 100 tahun adalah waktu yang sangat lama baginya. Orang biasa tidak akan memiliki rentang hidup yang begitu panjang sepanjang hidupnya. "Aku penasaran bagaimana kabar orang tuanya, dan bagaimana yang lainnya." "Lu Ming, jangan terburu-buru untuk kembali. Ting Dewa di sini selama beberapa bulan. Aku punya sesuatu untuk diceritakan kepadamu setelah beberapa bulan." Kata Zulong, "Beberapa bulan, itu bagus." Lu Ming mengangguk, lebih dari 100 tahun telah berlalu. Dia tidak keberatan dengan beberapa bulan. "Anda dapat melihat-lihat sarang Zulong selama waktu ini." Kata Zulong, "Lu Ming, kamu bisa jalan-jalan di sekitar sini, aku harus pergi." King Chang berkata, dia kemudian mengucapkan selamat tinggal kepada Lu Ming dan Zulong dan meninggalkan tempat itu. Lu Ming dan naga leluhur mendarat di depan istana di gunung besar di bawah. Naga leluhur memberi Lu Ming token berbentuk naga. Dengan token ini, Lu Ming bisa masuk dan keluar dari mana saja di sarang Zulong sesuka hati. Setelah itu, naga leluhur memasuki aula, mungkin untuk berkultivasi, sementara Lu Ming berkeliaran. Gunung ini sangat besar, membentang hingga jutaan mil, dan terdapat gua-gua dan istana di mana-mana. Lu Ming berjalan santai. Dia bisa merasakan aura kuat di depan banyak gua dan istana. Banyak di antaranya memancarkan aura alam kaisar surgawi. Alam surga telah diwariskan dari zaman purba, dan zaman kuno selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jumlah ahli yang telah terkumpul juga luar biasa. Hati Lu Ming tergerak. Dengan bantuan makhluk-makhluk hebat dari bidang penindasan penjara, mereka akan memiliki kemampuan untuk bertarung melawan ras alien. Lu Ming sedang berjalan-jalan ketika tiba-tiba mendengar suara gemuruh yang keras dari depan. Ada orang-orang yang sedang berkelahi. Lu Ming penasaran dan melangkah maju. Di depan mereka ada sebuah istana besar.
Di depan istana itu ada sebuah lapangan. Di sana ada dua sosok yang sedang bertarung dengan sengit. Pedang Qi melonjak, alam kaisar sejati. Dari kejauhan, Lu Ming dapat merasakan bahwa kedua sosok itu berada di alam kaisar sesungguhnya. Hanya ada sedikit kaisar sejati di gunung ini. Lu Ming berspekulasi bahwa dia pasti murid dari orang yang sangat kuat. Itu, Lu Ming mendekat. Ketika dia melihat kemunculan dua sosok yang sedang bertarung, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Mereka berdua adalah kenalan, apalagi mereka adalah dua orang kenalan yang sudah lama tidak bertemu. Wanginya yang mendalam, puncaknya yang mendalam, Lu Ming tercengang. Dia tidak menyangka akan bertemu Xuan Xiang dan Xuan Feng di sini. Dulu ketika Lu Ming masih berkultivasi di wilayah Xuan Timur di hutan belantara timur, keluarga Xuan Xiang dan Xuan Feng dimusnahkan oleh Sekte Mayat Langit. Mereka terdampar di sebuah pulau kecil di alam surga karena kota tandus kuno. Di pulau kecil, Lu Ming dikepung dan diserang oleh suku dewa jahat. Pada akhirnya, kepala keluarga Xuan, Su Xing, membunuh semua anggota suku dewa jahat dan membawa Lu Ming, Xuan Xiang, dan Xuan Feng kembali ke alam primordial. Kemudian, kepala keluarga Xuan pergi bersama Xuan Xiang dan Xuan Feng. Lu Ming tidak melihat mereka lagi sejak saat itu. Kemudian, Lu Ming telah mengirim orang untuk mencari mereka di benua Gurun Dewa dan benua Yuan. Namun, tidak ada berita tentang Xuan Xiang dan yang lainnya. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu Xuan Xiang dan yang lainnya di sini. Tampaknya leluhur keluarga Xuan benar-benar eksistensi yang menakutkan. Lu Ming merenung dalam hatinya. Dengan pengetahuan dan pengalamannya saat ini, dia dapat menyimpulkan banyak hal. Patriark keluarga Xuan kemungkinan besar terluka parah dalam perang kuno dengan ras alien dan jatuh ke alam purba bersama kota kuno yang sunyi. Dia adalah eksistensi yang sangat kuat. Hal itu dapat dilihat dari pertemuan pertamanya dengan dandan dan sikapnya terhadapnya. Pada saat ini, Xuan Xiang dan Xuan Feng juga merasakan ada seseorang yang mendekat. Mereka berhenti dan melihat ke atas. Saat melihat Lu Ming, mereka berdua tercengang. Kemudian, mereka membelalakan mata dan mulut mereka. Mereka tercengang. Lu Ming, keduanya sangat terkejut. Mereka tidak menyangka akan bertemu Lu Ming di sini. Hahaha, Xuan Xiang, Xuan Feng, lama tak berjumpa. Apa kabar? Lu Ming sudah bereaksi. Dia tertawa dan terbang mendekat. Saudara Lu Ming, itu benar-benar kamu? Xuan Xiang menyambutnya dengan wajah penuh senyum. Tentu saja, ini aku, orang sungguhan, Lu Ming tersenyum. Kaisar Naga Abadi Chapter 2445 Bahasa Indonesia 2445 Provokasi Naga yang sebenarnya. Sudah terlalu lama mereka tidak bertemu. Sudah lebih dari 100 tahun. Sekarang setelah mereka bertemu, seolah-olah mereka punya banyak topik untuk dibicarakan. Mereka mengobrol dan tertawa. Bahkan Xuan Feng yang biasanya tidak banyak bicara pun ikut tersenyum. Melalui obrolan, Lu Ming mengetahui tentang Xuan Xiang dan pengalaman lainnya selama bertahun-tahun. Dulu, setelah kepala keluarga Xuan Xiang, Xuan Feng, dan Lu Ming berpisah, mereka telah bepergian kemana-mana. Mereka telah pergi ke berbagai tempat, menerobos tempat-tempat yang berbahaya dan terlarang, dan berlatih di mana-mana. Setelah lebih dari 10 tahun, kepala keluarga Xuan telah membawa mereka ke alam surga. Leluhur keluarga Xuan adalah eksistensi yang sangat kuat di alam surga pada zaman dahulu. Jadi dia secara alami tahu tentang sarang Zulong. Setelah datang ke alam surga, leluhur keluarga Xuan membawa Xuan Xiang dan Xuan Feng ke sarang Zulong dan menetap di sana. Leluhur keluarga Xuan berfokus pada kultivasi dan pemulihan. Dan dia akan meluangkan waktu untuk membimbing Xuan Xiang dan Xuan Feng. Dia tinggal di sana selama lebih dari 100 tahun. Meskipun bakat Xuan Feng tidak terlalu bagus, lingkungan kultivasinya terlalu bagus. Sarang Zulong adalah tempat tinggal para Zulong. Lingkungan kultivasinya bisa dikatakan yang terbaik di alam surga. Ditambah dengan bimbingan leluhur keluarga Xuan dan terkumpulnya sejumlah besar sumber daya, mereka berdua berhasil mencapai alam kaisar sejati dalam waktu lebih dari 100 tahun. Lu Ming juga berbagi pengalamannya secara singkat. Meski hanya penjelasan sederhana, mereka berdua terkejut.
Lu Ming tidak punya tujuan di sarang Zulong, jadi dia menetap di sana. Kadang-kadang, Xuan Xiang dan Xuan Feng akan beradu argumen dengan Lu Ming. Lu Ming hanya menyerang dengan santai, tetapi mereka berdua sama sekali bukan tandingannya. Mereka semakin mengaguminya. Keduanya memiliki lingkungan kultivasi terbaik dan bimbingan seorang ahli. Namun, Lu Ming mengandalkan dirinya sendiri untuk mencapai posisinya saat ini. Selangkah demi selangkah, prestasinya jauh di atas mereka berdua. Tentu saja, mereka berdua terkesan. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu. Suatu hari, Lu Ming menerima pesan dari leluhur naga, yang memintanya untuk menunggu di tempat leluhur naga sedang menyendiri. Lu Ming mengucapkan selamat tinggal kepada Xuan Xiang dan Xuan Feng dan berjalan menuju istana di puncak gunung. Ketika Lu Ming tiba, dia menyadari bahwa tidak ada seorang pun di sana. Dia lalu menunggu di sana. Tak lama kemudian, Lu Ming mendengar suara langkah kaki. Ia melihat beberapa orang berjalan mendekat. Totalnya ada 4 orang, 2 pria tua, 1 pria parubaya, dan 1 pria muda. Naga Qi, mereka semua adalah naga sejati. Jantung Lu Ming berdebar kencang, dia bisa merasakan Qi naga dari keempat orang ini. Dia memiliki garis keturunan 9 naga, dan tubuh spiritualnya adalah tubuh tempur Dewa Naga. Dia sangat peka terhadap Qi naga dan dapat dengan mudah merasakannya. Kamu anak nakal, melihat Lu Ming, pemuda itu melangkah mendekat dengan sedikit ekspresi permusuhan di matanya. Lu Ming tercengang, ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan pemuda ini dan dia tidak menyinggung perasaannya. Dia pasti sudah gila karena sudah berniat jahat padanya sejak mereka bertemu. Lu Ming mengerutkan kening, namun, ini adalah sarang Zulong dan pihak lainnya adalah naga sejati. Dia kemungkinan besar memiliki hubungan dengan Zulong. Lu Ming tidak mau repot-repot berdebat dengannya. Kolam esensi naga hanya terbuka sekali setiap 10.000 tahun. Kali ini, hanya aku yang memenuhi syarat untuk memasuki kolam esensi naga. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa leluhur tua membiarkanmu memasuki kolam esensi naga. Apakah leluhur tua itu? Kata pemuda itu dengan geram. Luan, jaga ucapanmu. Sebelum pemuda itu sempat menyelesaikan perkataannya, seorang lelaki tua dengan cepat memotongnya. Nama pemuda itu adalah Luan. Ekspresinya sedikit berubah. Dia berhenti dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi tatapannya menjadi lebih dingin. Dia menatap Lu Ming dan berkata, "Nak, kolam esensi naga hanya terbuka sekali setiap 10.000 tahun, hanya yang paling berbakat yang bisa masuk. Akulah yang paling berbakat di klan naga dalam 10.000 tahun. Hak apa yang kamu miliki untuk masuk?" Kolam Saripati Naga, hati Lu Ming tergerak. Apakah naga leluhur memintanya menunggu beberapa bulan hanya untuk membiarkannya memasuki kolam Saripati Naga? Itu sangat mungkin. Kalau tidak, pemuda dari klan naga ini tidak akan begitu menentangnya. Naga leluhur senior tentu punya alasan untuk membiarkan siapapun masuk. Kata Lu Ming, "Maksudmu bakatmu lebih kuat dari bakatku." Pemuda itu berkata dengan dingin, matanya memancarkan cahaya dingin. Lu Ming tersenyum namun tidak menjawab, maksudnya sudah jelas. "Hahaha, bagus, bagus sekali. Masih ada orang yang begitu percaya diri di hadapanku. Luan, kalau begitu aku akan menguji kemampuan seperti apa yang kau miliki. Sekarang, aku menantangmu, serang." Luan tertawa karena marah, dan aura yang kuat menyebar dari tubuhnya. Kaisar Agung Bintang 6, kultivasi Luan ini sungguh sangat tinggi. Tentu saja, Luan telah berkultivasi cukup lama. Lu Ming menduga bahwa ia telah berkultivasi setidaknya selama beberapa ribu tahun. Kenyataannya, Luan telah berkultivasi selama lebih dari 5.000 tahun. Sangat jarang bagi seseorang untuk mencapai alam Kaisar Agung Bintang 6 dalam 5.000 tahun. Bahkan pada Longevity Roll Rush Outlander, dia ada di puncak. Dia benar-benar seorang jenius yang langka, tidak heran dia begitu percaya diri. Di sampingnya, kedua tetua suku naga sejati dan lelaki parubaya itu hanya memandang tanpa ekspresi, tanpa ada niat untuk menghentikannya. "Kamu bukan tandinganku," Lu Ming menggelengkan kepalanya sedikit. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia benar-benar tidak bisa memaksakan diri untuk tertarik pada Kaisar Agung Bintang 6. Dia mengatakan kebenaran,
Tetapi Auluan benar-benar meledak. Kamu membanggakan diri tanpa malu. Aku ingin tahu seberapa berharganya dirimu. Auluan sangat marah. Dia melangkah maju dan menyerbu Luming seperti kilat. Dia membengkokkan cakarnya dan mencengkeram Luming. Saat cakar itu menyerang, kekosongan itu meledak. Kekuatannya sangat mengejutkan. Dao iblis yang tak terlupakan, jantung Luming berdebar kencang. Auluan tidak mengolah sistem hukum. Sebaliknya, ia mengolah dao iblis yang tak ada habisnya. Suara mendesing, jari-jari Luming bagaikan pedang, menusuk cakar lawannya, seperti pedang dewa yang tak tertandingi, secepat kilat dan tajam. Wah, jari Luming dan cakar Auluan bertabrakan. Dengan suara ledakan yang dahsyat, tubuh Auluan bergetar seolah-olah tersengat listrik dan dia terlempar mundur. Seorang kultivator tubuh yang tak terlupakan, ekspresi Auluan agak muram. Sebelumnya, Luming hanya menggunakan kekuatan fisiknya. Ia mengira Luming adalah seorang kultivator fisik yang mengolah tubuh fisiknya. Mengaum, raungan naga mengguncang langit. Auluan berubah menjadi naga sejati. Tubuhnya menggeliat, dan cakar naganya melangkah di udara saat ia menerkam ke arah Luming. 5 cakar naga itu menginjak Luming satu demi satu. Cakar naga itu diselimuti oleh lapisan energi iblis yang mengerikan. Setelah berubah menjadi tubuh naga sejati, kekuatan pertempuran Auluan mencapai puncaknya. Tatapan mata Luming berubah sedikit dingin. Dia sudah menunjukkan belas kasihan, tetapi pihak lain tidak tahu kapan harus mundur, jadi jangan salahkan dia karena bersikap kasar. Asyik, otot-otot tubuh Luming bergetar dan dia melesat maju sambil mengayunkan tinjunya terus-menerus. Degup, degup, tinju Luming bertabrakan dengan cakar naga Auluan. Setiap kali bertabrakan, tubuh Auluan bergetar dan dia mundur. Setelah lebih dari 10 gerakan, Auluan mundur lebih dari 50 km. Dia benar-benar dihancurkan oleh Luming. Tubuhnya sangat kuat. Dia sudah mencapai puncak alam Kaisar Agung. Di sampingnya, lelaki parubaya itu bergumam dengan ekspresi muram. Auluan adalah salah satu keponakannya. Pada saat ini, Luming tiba-tiba bangkit dan menyerang. Dia meraih salah satu cakar naga milik Auluan, mengayunkannya ke atas, dan menghantamkannya ke tanah. Mengaum, Auluan meraung dan berjuang sekuat tenaga. Tetapi tidak ada gunanya, dia ditangkap oleh Luming dan tidak bisa menahan diri. Kaisar Naga Abadi Chapter 2446 Bahasa Indonesia 2446 Bab 2445 menunjukkan kekuatan. Berhenti. Pria kekar setengah baya di sampingnya meraung. Dia menyerang ke depan dan mencakar Luming. Suatu kekuatan yang mengerikan menekan Luming. Jelaslah bahwa orang ini merupakan tokoh terkemuka di kerajaan Kaisar Surgawi. Ekspresi Luming berubah. Dia melempar Auluan dan mundur dengan cepat, menghindari serangan pria paruh baya itu. Paman ke-6, beri dia pelajaran. Beri dia pelajaran. Auluan menstabilkan tubuhnya dan meraung. Pria parubaya itu menatap Luming dan berkata, "Adik kecil, kau terlihat sangat muda, tetapi kultivasimu sangat mendalam. Aku sangat mengagumimu. Aku juga sangat gembira melihat mangsa. Adik kecil, mengapa kau tidak menemaniku untuk beberapa gerakan?" Hehe, Luming mencibir. Setelah memukul yang muda, yang tua akan keluar. Dia hanya menggunakan kekuatan fisiknya dan menunjukkan bahwa dia adalah seorang kaisar puncak. Di sisi lain, pria parubaya itu adalah seorang kaisar surgawi. Meskipun dia adalah seorang kaisar surgawi bintang 1, dia jauh di atas para kaisar agung puncak. Sekarang setelah dia meminta Luming untuk bertukar beberapa jurus dengannya, jelaslah bahwa dia sedang menggertaknya. Namun, itu hanya kaisar surgawi bintang 1. Mengapa Luming takut? Sudut bibir Luming melengkung membentuk senyum yang tidak bisa dijelaskan. Dia mengangguk dan berkata, "Baiklah, karena senior telah mengundangku, bagaimana mungkin junior ini berani menolak?" Anda setuju? Pria parubaya dan kedua pria tua itu tercengang. Mereka awalnya mengira Luming tidak akan berani menerima tantangan dan akan mundur saat menghadapi kesulitan, menyerah untuk memasuki kolam esensi naga. Mereka tidak menyangka Luming benar-benar setuju. Kilatan dingin melintas di mata pria parubaya itu. Dia akan menggunakan kesempatan ini untuk memberi Luming pelajaran.
Lu Ming dipilih oleh naga leluhur. Tentu saja, dia tidak berani berniat membunuh Lu Ming. Namun, tidak apa-apa untuk memberinya pelajaran. Haha, adik kecil, kamu sangat heroik. Perhatikan baik-baik. Pria parubaya itu tersenyum dan tiba-tiba melangkah maju. Tubuhnya melesat ke arah Lu Ming dengan kecepatan yang mencengangkan. Ia kemudian mencakar Lu Ming. Dia telah menggunakan 80% kekuatannya dalam serangan cakar ini. Hampir dapat dipastikan bahwa dia dapat mengalahkan Kaisar Puncak. Ledakan, Lu Ming juga melayangkan pukulan ke arah pria parubaya itu. Dia benar-benar berani menghadapinya secara langsung, benar-benar pemarah. Pria parubaya itu berkata dengan nada meremehkan. Seorang Kaisar Agung yang hebat berani melawan Kaisar Surgawi secara langsung. Jika ini bukan kebodohan, lalu apa? Wah, kedua serangan itu bertabrakan. Pada saat ini, tinju Lu Ming memancarkan cahaya ungu emas yang menyilaukan. Dao seorang penguasa, saat keduanya bertabrakan, Lu Ming melesat keluar dengan jalur dominasi. Ekspresi pria parubaya itu langsung berubah, matanya melotot dan dia tampak sangat terkejut. Pada saat ini, dia merasakan kekuatan yang sangat menakutkan mengalir ke arahnya. Pada saat kritis ini, dia melepaskan semua kekuatannya, tetapi sudah terlambat. Dengan suara keras, tubuh lelaki setengah baya itu seperti karung yang rusak, terpental ribuan mil sebelum ia sempat menstabilkan tubuhnya. Ia memuntahkan seteguk darah, dan salah satu lengannya bengkok hingga tak bisa dikenali. Apa? Di samping, Ouluan dan kedua lelaki tua itu semuanya tercengang. Satu gerakan, Lu Ming hanya menggunakan satu gerakan untuk mengirim pria parubaya itu terpental dan menyemburkan darah. Pria parubaya itu adalah seorang kaisar surgawi. Beberapa di antara mereka tidak dapat memahaminya. Lu Ming sama sekali tidak terkejut. Ketika dia menggunakan kekuatan penguasanya, itu sudah cukup untuk menekan atau bahkan membunuh Kaisar Langit Bintang 1. Baru saja, pria parubaya itu ceroboh dan tentu saja bukan tandingan Lu Ming. Mengom, pria parubaya itu meraung dan berubah menjadi naga sejati. Kekuatan naga yang besar menyebar dan menerkam Lu Ming. Dia tidak percaya bahwa dia tidak akan mampu mengalahkan Lu Ming bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya. Basis kultivasi Lu Ming jelas hanya pada alam Kaisar Agung. Tubuh naga besar itu menerkam kepala Lu Ming dalam sekejap. Kau benar-benar ingin dipukuli, Lu Ming berkata dengan dingin. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya ungu keemasan, seperti dewa yang menguasai dunia. Asyik, ia berubah menjadi cahaya ungu emas dan menyerang lawannya. Pada saat yang sama, cahaya ungu emas itu mengembun menjadi tombak panjang. Ini adalah tombak yang dipadatkan dari Dao dominasi. Tombak itu kuat, abadi, dan tidak bisa dihancurkan. Ledakan, Lu Ming menarik senjatanya. Tombak ini tidak hanya berisi kekuatan jalan dominasi, tetapi juga kekuatan tubuh fisik. Pria parubaya itu berteriak. Tanduk naga di kepalanya bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Dua sinar cahaya surgawi melesat keluar dan menebas Lu Ming seperti bilah surgawi. Pada saat yang sama, dia terus-menerus menyerang dengan cakar naganya, yang menyatu menjadi cakar naga emas dan mencakar Lu Ming. Beberapa serangan dilancarkan pada saat yang bersamaan. Pria parubaya itu telah mengerahkan seluruh kekuatannya. Namun, ketika serangannya bertabrakan dengan tombak panjang Lu Ming, ekspresinya berubah. Serangannya terus runtuh sementara tombak panjang Lu Ming menghancurkan serangannya semudah mematahkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk, menyerangnya. Tubuh naga pria parubaya itu menyusut dengan cepat saat dia mundur dengan panik. Namun, dia tidak dapat menghindari serangan Lu Ming dan terkena tombak panjang Lu Ming di pinggangnya. Pria parubaya itu menjerit mengerikan saat tubuhnya terpental puluhan ribu mil jauhnya, ia menabrak gunung tandus, menyebabkan asap dan debu memenuhi udara. Desis-desis-desis, Ouluan dan kedua lelaki tua itu menarik napas dingin. Kali ini, pria parubaya itu bisa dikatakan telah menggunakan seluruh kekuatannya. Namun, ia tetap terlempar oleh tombak Lu Ming. Ia hancur total. Dari mana datangnya pemuda ini? Kekuatannya terlalu mengejutkan. Mereka baru bereaksi setelah waktu yang lama. Itu hanya pertarungan biasa. Kamu terlalu agresif. Salah satu lelaki tua itu berkata dengan dingin. Dia tidak mati.
Lu Ming mengerutkan bibirnya dan tidak ambil pusing. Anda, wajah lelaki tua itu muram. Baiklah, aku sudah selesai. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Itu adalah suara leluhur naga. Itu datang dari istana. Kemudian, sebuah sosok muncul di langit. Sosok ini bukan entitas nyata, tetapi proyeksi naga leluhur. Kami memberikan penghormatan kepada leluhur. Ekspresi Auluan dan kedua lelaki tua itu berubah. Mereka berdiri dan memberi hormat. Lu Ming adalah seseorang yang kuincar. Apakah kau keberatan dengan keputusanku? Naga leluhur melirik Auluan dan kedua lelaki tua itu. Ekspresi mereka berubah drastis, dan mereka buru-buru menundukkan kepala. Aku tidak berani. Apakah kamu meragukan penilaianku terhadap orang lain? Kata Zulong, tidak, Patriark, sama sekali tidak. Mata Patriark seperti obor. Kedua lelaki tua itu berkata dengan cepat. Auluan juga tidak berani bersuara. Jika Lu Ming benar-benar orang yang tidak berguna, dia akan berjuang demi kolam esensi naga apapun yang terjadi. Namun, kekuatan yang baru saja ditunjukkan Lu Ming terlalu mengejutkan. Tak perlu dikatakan, Lu Ming telah membunuh seorang dec surgawi dalam hitungan detik. Itu terlalu mengerikan. Biarkan aku beritahu kau, Lu Ming baru berkultivasi kurang dari 200 tahun. Kata Zulong, apa, kurang dari 200 tahun. Kali ini, Auluan dan kedua lelaki tua itu hampir mati ketakutan. Mereka tidak akan pernah ragu bahwa naga leluhur akan berbohong kepada mereka. Demi dewa, dia baru berkultivasi kurang dari 200 tahun, dan dia mampu menghancurkan kaisar surgawi. Monster macam apa ini? Benar-benar ada orang seperti itu di dunia? Tidak heran jika naga leluhur memilih Lu Ming untuk memasuki kolam esensi naga. Auluan kini tunduk dan tidak berani bersuara sedikitpun. Dibandingkan dengan Lu Ming, dia hanyalah sampah. Kaisar Naga Abadi Chapter 2447 Bahasa Indonesia 2447 Tubuh Jasmani Kaisar Surgawi. Lu Ming, mungkinkah dia adalah Lu Ming yang telah dikenal sebagai alam surga dan keajaiban nomor 1 alam purba di generasi muda selama lebih dari 100 tahun, orang yang telah menjadi kaisar dengan banyak hukum. Salah satu lelaki tua itu bergumam, tiba-tiba, ekspresinya berubah seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Tidak buruk, Zulong mengangguk, itu dia, itu benar-benar dia. Auluan dan kedua lelaki tua itu sangat terkejut. Jika Anda tidak keberatan, Anda boleh pergi. Zulong melambaikan tangannya. Ya, kedua lelaki tua itu dan Auluan membungkuk dan memberi hormat. Kemudian, mereka mundur dan terbang puluhan ribu mil jauhnya. Mereka membantu lelaki setengah baya itu berdiri dan pergi dengan cepat. Lu Ming, ikut aku. Zulong tersenyum, lalu berbalik dan terbang ke kanan. Lu Ming menyentuh hidungnya dan tersenyum pahit. Ia mengira bahwa leluhur naga sudah lama mengetahui situasi ini, tetapi ia sengaja tidak menunjukkan dirinya agar Lu Ming mengambil tindakan dan memperlihatkan kekuatannya, agar Auluan dan yang lainnya tidak merasa tidak puas. Mereka mengikuti naga leluhur dan tiba di sebuah lembah. Ada tirai cahaya di pintu masuk lembah. Jelas ada formasi yang menyegel tempat itu. Naga leluhur melambaikan tangannya dan formasi itu terbuka. Lu Ming melangkah masuk. Ada pusaran di lembah. Lu Ming, masuklah. Di balik pusaran itu ada kolam sumsum naga. Kolam itu berisi saripati sumsum naga yang secara alami lahir di dunia. Kolam itu hanya terbuka sekali setiap 10.000 tahun. Jika kau menyerap saripati sumsum naga, itu akan cukup untuk meningkatkan tubuhmu dan mencapai alam kaisar surgawi. Kata Zulong, itu dapat membantu tubuhku menerobos ke alam kaisar surgawi. Lu Ming terkejut, ini luar biasa. Sekarang dia berada di tahap akhir dari level kelima dari teknik misterius 7 dewa. Jika dia ingin berkultivasi ke level ke-6, dia harus menggunakan harta karun terbaik dan perlahan-lahan berkultivasi sendiri. Bahkan jika Lu Ming sangat berbakat, akan sulit baginya untuk menerobos tanpa kultivasi selama ribuan tahun. Sekarang, dia bisa membuat terobosan dengan bantuan kolam esensi naga. Jelas bahwa nilai kolam esensi naga itu tinggi. Tidak mengherankan bahwa Auluan ingin mencari masalah dengan Lu Ming. Terima kasih banyak, senior.
Lu Ming memberi hormat kepada naga leluhur dengan hikmat. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Situasinya mendesak sekarang. Leluhur suci Bloodhead belum mati. Meskipun hanya sedikit garis keturunannya yang tersisa, Moke pasti akan menemukan cara untuk membantunya pulih. Selain itu, tempat itu akan segera dibuka. Kamu adalah satu-satunya variabel sekarang. Kamu harus meningkatkan kekuatanmu sesegera mungkin. Zulong berkata, matanya dipenuhi kekhawatiran. Tempat itu akan segera dibuka, satu-satunya variabel. Lu Ming bingung, apa artinya ini? Lalu, apa itu, pembukaan langit, yang disebutkan oleh leluhur dewa orang luar? Lu Ming menyadari bahwa seiring dengan meningkatnya tingkat kultivasinya, ia semakin tahu banyak hal. Namun, semakin banyak pula hal yang tidak ia ketahui. Tampaknya ada banyak rahasia di dunia ini yang tidak dia pahami. Namun, naga leluhur tidak ingin mengatakan lebih banyak lagi. Kamu boleh masuk, ya. Lu Ming mengangguk dan melangkah maju, memasuki pusaran itu. Saat berikutnya, Lu Ming muncul di tempat yang indah. Itu adalah gua bawah tanah yang sangat luas. Saat Lu Ming masuk, dia mendengar suara raungan naga. Ini, Lu Ming mengamati gua bawah tanah dan menemukan pemandangan yang sangat menakjubkan. Dinding gua ini dipenuhi dengan tanda berbentuk naga, yang tidak tampak seperti ukiran manusia. Tanda tersebut lebih tampak alami dan jelas. Selain itu, ada beberapa tanaman obat spiritual dan tanaman obat suci yang tumbuh di sekitar gua. Semuanya berbentuk seperti naga sungguhan yang kecil, merayap di mana-mana. Di tengah gua, ada sebuah kolam kecil berisi cairan berwarna emas. Raungan naga terdengar dari kolam itu. Lu Ming melihat dan menemukan ada 9 naga emas sejati berenang di kolam. Tidak, itu bukan naga sungguhan, melainkan bentuk energi yang terkondensasi, esensi yang dipancarkannya sangat padat. Menakjubkan, sungguh menakjubkan, kolam Saripati Naga terbentuk secara alamiah oleh langit dan bumi, alam sungguh menakjubkan. Lu Ming menghela napas. Kemudian, ia menanggalkan pakaiannya dan memasuki kolam Saripati Naga. Ia duduk bersila, dan air di kolam itu kebetulan berada di atas kepalanya. Begitu Lu Ming memasuki kolam Saripati Naga, air berubah menjadi naga-naga kecil sejati yang menggeliat ke dalam tubuhnya. Seketika itu juga Lu Ming mulai menggunakan 7 teknik misterius dewa untuk menyerap tenaga dalam kolam Saripati Naga dan melembutkan tubuhnya. Energi dalam kolam esensi naga diserap oleh Lu Ming dan meresap ke setiap bagian tubuhnya. Di setiap sel, tubuh fisik Lu Ming meningkat pesat, setidaknya beberapa ratus kali lebih cepat dari kecepatan kultivasinya yang biasa. Lu Ming berkultivasi dengan sepenuh hati, melupakan segalanya dan waktu. Ia menyingkirkan segalanya dan berkultivasi dengan sepenuh hati. Waktu berlalu begitu cepat, hari demi hari berlalu dan bulan demi bulan pun berlalu. Ketinggian air di kolam Saripati Naga juga menurun perlahan-lahan. Dalam sekejap mata, 3 tahun telah berlalu, mengom. Tiba-tiba, terdengar suara raungan naga dari tubuh Lu Ming. Kemudian, terdengar suara tulangnya bergetar. Suara getaran bertambah kuat dan aura di tubuh Lu Ming bertambah kuat. Ledakan, akhirnya terjadilah ledakan besar. Aura mengerikan memenuhi gua itu. Kaisar Surgawi, ini adalah tekanan seorang Kaisar Surgawi. Lu Ming akhirnya berhasil mencapai tingkat ke-6 dari teknik misterius 7 dewa. Kekuatan fisik Lu Ming telah sepenuhnya mencapai ranah Kaisar Surgawi. Sekarang, Lu Ming dapat menekan Kaisar Surgawi bintang 1 biasa hanya dengan kekuatan fisiknya. Selain kekuatan dari jalan dominasi, kekuatan Lu Ming telah meningkat ke tingkat yang lain. Lu Ming terus berkultivasi selama 2 bulan untuk mengkonsolidasikan kultivasinya sebelum mengakhirinya. Astaga, Lu Ming menghela napas panjang, paru-parunya bergerak dan raungan naga keluar dari tenggorokannya. Aku dan naga benar-benar ditakdirkan. Lu Ming tersenyum dan bangkit untuk merasakan situasi di tubuhnya. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan penghancur dan ki darahnya bergejolak seperti sungai besar. Alam Kaisar Surgawi, setelah berkultivasi selama lebih dari 100 tahun, Lu Ming akhirnya berhasil menembus alam Kaisar Surgawi. Namun,
Dialah yang pertama kali berhasil melakukannya di jalur kultivasi fisik. Saya tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Lu Ming bergumam dan meninggalkan tempat itu. Ketika dia keluar dari pusaran itu, ada kilatan cahaya di langit, proyeksi naga leluhur muncul. Sepertinya aku sudah berhasil, Zulong tersenyum. Terima kasih banyak, senior. Sudah berapa lama aku berkultivasi? Lu Ming menangkupkan tinjunya dan bertanya. 3 tahun, kata Zulong. Sudah 3 tahun, Lu Ming bergumam. Apa kau benar-benar ingin pergi? Pergilah, jika ada sesuatu, aku akan datang kepadamu. Kata Zulong. Ya, Lu Ming mengangguk. Dia memang ingin segera pulang. Dia ingin kembali dan melihat bagaimana keadaannya. Lu Ming meninggalkan tempat itu bersama naga leluhur. Ia pergi menemui Xuan Feng dan Xuan Xiang dan mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Ia pergi ke kota kuno di dekatnya dan meninggalkan sarang Zulong dengan mengambil formasi teleportasi. Setelah meninggalkan sarang Zulong, Lu Ming muncul di utara wilayah surgawi Taiking. Ia kemudian mengambil susunan teleportasi lain dan menuju ke kota dua dunia. Lu Ming kembali ke kota dua dunia 2 hari kemudian. Kaisar Naga Abadi Chapter 2448 Bahasa Indonesia 2448 Bab 2447 Menyerang ras asing. Pekerjaan ubin pertama yang dilakukan Lu Ming saat dia kembali ke kota dua dunia adalah mencari alam semesta abadi. Lu Ming, Kaisar Surgawi Heng Yu sangat gembira melihat Lu Ming. Lebih dari 100 tahun yang lalu, ketika Lu Ming ditangkap oleh ras alien, banyak orang mengira Lu Ming dalam bahaya besar. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lu Ming akan tiba-tiba muncul di kota dua dunia setelah lebih dari 100 tahun. Lu Ming, bagaimana kamu kembali? Suara Kaisar Surgawi Heng Yu bergetar karena kegembiraan. Lu Ming sangat tersentuh. Dia menceritakan secara singkat apa yang telah terjadi selama bertahun-tahun. Leluhur suci hati darah, leluhur suci ras non-manusia, leluhur naga. Kaisar Surgawi alam semesta abadi sangat terkejut, dan dia tampaknya mencerna informasi ini. Di alam surga, ada banyak kaisar surgawi yang tidak tahu tentang keberadaan naga leluhur. Kaisar Surgawi alam semesta abadi adalah salah satunya. Sekarang setelah dia mengetahui begitu banyak rahasia, dia tentu perlu mencernanya. Kaisar Surgawi alam semesta abadi terkejut. Dia tidak menyangka Lu Mmg akan mengalami begitu banyak hal di alam dewa jahat. Lu Ming, kau sudah berhasil mencapai alam Kaisar Surgawi. Mata Kaisar Surgawi membelalak saat dia mengamati Lu Ming. Dia bisa merasakan bahwa darah dan ki Lu Ming melonjak dengan cara yang mencengangkan. Tubuh fisikku telah mengalami terobosan. Aku beruntung mendapatkan bantuan dari leluhur naga. Kalau tidak, aku akan membutuhkan setidaknya 1000 tahun lagi. Kata Lu Ming. Bagus. Kaisar Surgawi alam semesta abadi mengucapkan beberapa kata, baik. Senior, bagaimana situasi saat ini? Lu Ming bertanya. 3 tahun lalu, sejumlah besar kultivator kuat tiba-tiba muncul di alam surga. Mereka datang ke kota dua dunia dan medan perang lain untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Mereka mengaku berasal dari medan penindasan penjara. Tampaknya mereka berasal dari medan penindasan penjara yang datang bersama Anda dari medan dewa jahat. Dengan bantuan para muster dari alam penjara, kekuatan tempur alam surga telah meningkat pesat. Dalam beberapa tahun terakhir, untuk beberapa alasan, ras alien telah bersembunyi dan tidak mengambil inisiatif untuk bertarung. Mereka telah menjadi defensif. Selama bertahun-tahun, kami telah mengirim orang keluar kota dan membuntuti mereka ke kamp ras alien di sisi lain medan perang. Masih ada pasukan yang menyerang di sana. Kaisar Surgawi Heng Yu menjelaskan, ras alien benar-benar berubah menjadi pertahanan. Lu Ming sedikit tertegun. Bahkan dengan bantuan medan penekan penjara, kekuatan alam surga secara keseluruhan masih belum sebaik ras alien. Makhluk non-manusia tidak akan bersembunyi seperti kura-kura untuk bertahan. Mungkinkah orang luar ingin mempertahankan kekuatan mereka dan melancarkan serangan skala penuh setelah hati darah leluhur suci pulih? Jantung Lu Ming tak kuasa menahan diri untuk tidak berdebar kencang. Ia memikirkan kemungkinan ini dan tatapannya berubah serius. Kemungkinan ini adalah yang tertinggi, Lu Ming. Beberapa temanmu juga mengikuti angkatan darat untuk menyerang ras alien.
mereka ingin menangkap tokoh penting musuh dan bertanya tentangmu. Kata Kaisar Surgawi Heng Yu, temanku, jantung Lu Ming berdegup kencang. Kemungkinan besar itu adalah Dandan, Gelembung, dan sebagainya. Senior, saya akan pergi melihatnya, kata Lu Ming. Ya, hati-hati, ikuti aku, Kaisar Surgawi Heng Yu berkata sambil terbang menuju tembok kota. Itu, Lu Ming, Nes, siapa yang kulihat, Lu Ming? Bukankah Lu Ming ditangkap oleh ras alien? Mengapa dia ada di sini? Mungkinkah semua ini hanya rumor? Sepanjang jalan, mereka yang melihat Lu Ming tercengang dan terdiam. Lebih dari 100 tahun yang lalu, Lu Ming ditangkap oleh ras alien dan menyebabkan keributan besar di wilayah surgawi Taiking. Bakat Lu Ming terlalu tinggi dan banyak orang menaruh harapan besar padanya. Dia tidak menyangka bahwa dia akan ditangkap oleh ras alien. Itu adalah kerugian besar. Banyak orang mengira bahwa Lu Ming telah ditangkap oleh ras alien selama lebih dari 100 tahun dan kemungkinan besar dia sudah mati. Mereka tidak menyangka dia akan muncul di kota dua dunia. Ketika mereka mencapai tembok kota, Kaisar Surgawi Heng Yu memerintahkan anak buahnya untuk membuka formasi dan Lu Ming terbang keluar. Setelah terbang keluar dari kota dua dunia, Lu Ming meledak dan terbang menuju sisi lain medan perang dengan kecepatan yang mencengangkan. Kekosongan itu meledak terus-menerus. Kecepatannya cepat sekali, mereka yang melihat kecepatan Lu Ming terkejut. Dalam sekejap mata, Lu Ming menghilang dari pandangan semua orang. Mengingat kecepatan Lu Ming saat ini, dia terlalu cepat. Tidak lama kemudian, sebuah kam militer tanpa akhir muncul di depannya. Pada saat ini, pertempuran hebat sedang berlangsung. Di sisi alam surga, mereka mengambil inisiatif untuk menyerang perkemahan non-manusia, dan pertempuran antara kedua belah pihak sangat sengit. Pada saat ini, perkemahan non-manusia diserang oleh tentara alam surgawi. Panglima bala tentara alam surgawi ini tak lain dan tak bukan adalah Dandan. Saat itu, basis kultivasi Dandan telah mencapai puncak alam Kaisar Agung. Setelah lebih dari 100 tahun berkultivasi, Dandan juga berhasil menembus dan mencapai alam Kaisar Surgawi. Mengikuti di belakang Dandan adalah Gelembung, Ro Phoenix, Long Chen, Ouyang Wushuang, dan yang lainnya. Setelah lebih dari 100 tahun, kultivasi semua orang telah meningkat pesat. Sebagian besar dari mereka telah memasuki wilayah Kaisar Sejati. Selain itu ada pula beberapa ahli lain dari alam surga. Membunuh, Dandan meraung dan berubah menjadi kura-kura raksasa, bertarung melawan Kaisar Surgawi ras asing. Pertarungan antara keduanya sangat sengit, tetapi jelas bahwa Dandan lebih kuat, pihak lain sama sekali bukan tandingannya dan ditekan oleh Dandan. Ada seorang pangeran dari ras alien di kam militer ini. Aku harus menangkapnya dan bertanya kepadanya tentang keberadaan Lu Ming. Aku bahkan bisa menukarnya dengan Lu Ming. Dandan mengirim pesan kepada semua orang. Dulu, saat Lu Ming ditangkap, pihak lain berteriak bahwa mereka tidak bisa menyakiti Lu Ming. Oleh karena itu, mereka masih punya harapan bahwa dia belum mati. Bubbles dan yang lainnya melancarkan serangan ganas. Basis kultivasi Bubbles juga telah mencapai alam Kaisar Agung, dan dia bahkan telah mencapai alam Kaisar Agung bintang 3. Saat ini, Bubbles telah menguasai Dao yang agung, dan penggunaan ruang waktunya telah mencapai tingkat kesempurnaan yang tinggi. Tubuhnya berkedip-kedip, dan sejumlah besar makhluk asing terpenjara. Beberapa yang lebih lemah langsung berbalik arah pada waktunya, kembali ke tahap yang lebih lemah dan mudah dibunuh. Bahkan kaisar yang hebat pun akan merasa sulit bertahan hidup selama basis kultivasi mereka tidak terlalu jauh di atas Gelembung. Di kedalaman perkemahan, sesosok alien berambut ungu tengah mengawasi dengan dingin. Orang ini adalah kenalan Lu Ming, Pangeran ras alien, Mo Tianluo. Teman Lu Ming, mari kita lihat bagaimana kalian mati. Mo Tianluo mencibir lalu mengirim pesan kepada Kaisar Surgawi yang sedang bertarung dengan Dandan. Kaisar Surgawi tiba-tiba bertukar beberapa pukulan dengan Dandan dan mundur. Mundur, lindungi pangeran, Sang Dech Surgawi asing meraung saat dia mundur. Jika kau ingin pergi, maka tinggallah, Dandan mengejar. Tetapi pihak lain juga sangat cepat. Dia mundur ke sisi Mo Tianluo dan mundur bersama Mo Tianluo. Dandan dan yang lainnya mengejar mereka dan membunuh sejumlah besar ras alien di sepanjang jalan.
Berhenti, tiba-tiba Dandan meminta berhenti. Mengapa kamu tidak melanjutkannya? Seseorang merasa bingung. Lebih baik berhati-hati, pihak lain tampaknya sengaja memancing kita ke sini. Kalau ada jebakan, kita akan kena masalah. Mari kita mundur dulu. Lagi pula, Dandan telah hidup lama dan sangat teliti. Yang lainnya mengangguk. Mereka tidak mengejarnya, melainkan mundur. Di depannya, Mo Tianluo juga berhenti. Tatapannya dingin. Kau tidak mengejar, cukup teliti. Tapi apakah dia pikir ini akan berhasil, bunuh mereka semua? Mo Tianluo meraung. Suara mendesing, suara mendesing. Setelah mendengar raungan Mo Tianluo, tanah tiba-tiba meledak, dan banyak sosok terbang keluar. Mereka semua berasal dari ras asing. Dua di antara mereka memiliki aura yang luar biasa kuat dan sebenarnya merupakan pembangkit tenaga listrik di alam Kaisar Surgawi. Ras alien memang telah menyiapkan penyergapan di sini. Kaisar Naga Abadi Chapter 2449 Bahasa Indonesia 2449 itu adalah Luming. Ayo pergi, ekspresi Dandan berubah dan dia meraung. Semua orang terbang mundur dengan kecepatan tinggi. Kau ingin pergi? Jangan pernah berpikir tentang itu, tidak seorang pun dari kalian bisa pergi hari ini. Ekspresi Mo Tianluo sangat ganas. Ketika dia mengetahui bahwa orang-orang ini adalah teman-teman Luming, dia sudah berencana untuk membunuh mereka semua sekaligus. Di dunia dewa jahat, Luming telah membuatnya kehilangan muka. Dia membenci Luming sampai ke akar-akarnya. Kejar mereka dan bunuh mereka semua, jangan biarkan seorang pun hidup. Mo Tianluo meraung, membunuh, para makhluk asing itu mengejar Dandan dan yang lainnya dengan kecepatan yang luar biasa, terutama tiga pembangkit tenaga Kaisar Surgawi, yang dengan cepat menutup jarak antara mereka dan Dandan. Meskipun Dandan berada di tahap Kaisar Surgawi, yang lainnya tidak berada di tahap Kaisar Surgawi, tentu saja, kecepatan mereka tidak dapat dibandingkan dengan Kaisar Surgawi asing. Ruang waktu berubah kembali ke wujud aslinya, tubuh Pao Pao membesar, memancarkan lapisan cahaya aneh yang menyelimuti semua orang, menyebabkan kecepatan mereka meningkat pesat. Pada saat yang sama, Dandan muncul di belakang Angkatan Darat dan melambaikan tangannya. Rune yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara dan memasuki ruang angkasa. Cangkang kura-kura besar muncul di udara dan menghalangi di depan ras alien. Merusak, tiga Kaisar Surgawi asing datang lebih dulu dan melancarkan serangan yang mengerikan. Meskipun Dandan kuat, basis kultivasinya masih di alam Kaisar Surgawi Bintang 1. Di sisi lain, ada tiga orang, dan salah satunya telah mencapai alam Kaisar Surgawi Bintang 2. Mereka yang dapat berkultivasi ke alam Kaisar Surgawi semuanya adalah para jenius yang tak tertandingi. Sangat sulit bagi mereka untuk bertarung di atas level mereka. Dengan bakat Dandan, dia hanya dapat menekan lawan dengan level yang sama. Masih mustahil baginya untuk bertarung di atas levelnya. Dia bertarung 1 lawan 3, jadi wajar saja dia tidak sebanding dengan mereka. Cangkang kura-kura yang telah dipadatkannya terus-menerus hancur. Dandan mundur sambil bertarung, terus-menerus membentuk tempurung kura-kuranya untuk memberi waktu bagi Bubble dan yang lainnya. Semua orang melesat di langit bagai garis-garis cahaya. Tak lama kemudian, mereka telah terbang puluhan ribu mil jauhnya. Mereka tiba di kamp militer lain, di mana tentara alam surgawi juga sedang menyerang ras alien. Bubbles dan yang lainnya sangat gembira. Semuanya, cepat ke sini dan bantu. Ouyang Wushuang meraung. Ada juga pembangkit tenaga listrik alam Kaisar Surgawi di pasukan alam surgawi ini. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka akan datang dan membantu. Namun, para ahli tiba-tiba terbang meninggalkan kamp satu demi satu. Kau ingin menyelamatkan mereka? Dalam mimpimu, tahan mereka. Kekuatan-kekuatan asing itu mati-matian menahan tentara alam surgawi. Kedua belah pihak terkunci dalam pertempuran sengit, dan sulit bagi mereka untuk berpisah untuk membantu. Hahaha, berhentilah bermimpi jika kau ingin orang lain menyelamatkanmu. Kekuatan suku dewa jahatku jauh lebih kuat darimu. Kau mengerti? Kami akan bersikap defensif untuk sementara waktu. Jangan pikir kami takut padamu. Mo Tianluo tertawa. Pada saat ini, tiga kaisar surgawi asing telah menerobos serangan Dandan dan mendekatinya.
Jangan pikir aku takut padamu. Bunuh saja. Dandan sangat marah. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan pagoda kecil. Pagoda kecil ini memancarkan tekanan yang sangat besar. Prajurit surga Dao, saat itu di Pulau Dewa Fight, Dandan telah diberi 4 prajurit Dao surgawi. Namun, dengan kultivasinya saat ini, dia hanya dapat mengendalikan 1 prajurit Dao surgawi paling banyak. Itulah prajurit Dao surga, menyebarlah. Ekspresi ketiga kaisar surgawi asing berubah dan mereka pun berpencar. Ledakan, prajurit Dao surgawi gemetar dan menyerang ke depan. Dech surgawi bintang 2 bergegas mendekat dan mengayunkan kapak perangnya, beradu keras dengan prajurit Dao surgawi. Dech surgawi bintang 2 dari ras non-manusia terlempar ke belakang oleh getaran hebat, dan pagoda kecil juga terlempar ke belakang. Dulunya dia adalah kaisar surgawi bintang 1. Dia dapat mengendalikan prajurit surgawi Dao dan bertarung melawan kaisar surgawi bintang 2. Berdengung, berdengung, pada saat ini, 2 raja surgawi asing lainnya menerkam ke arah gelembung dan yang lainnya. Ekspresi Dandan berubah drastis. Bubble dan yang lainnya tidak memiliki kaisar surgawi dan tidak sebanding dengan kaisar surgawi. Jika kaisar surgawi berhasil melewati mereka, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Dandan menggertakkan giginya dan mengendalikan prajurit Dao surga untuk menyerang 2 kaisar surgawi. Aku lawanmu, kaisar surgawi bintang 2 itu mencibir dan bergegas lagi, mengayunkan kapak perangnya dan membunuh ke arah Dandan. Dandan tidak punya pilihan selain mengendalikan tentara Dao surgawi dan menyerang pihak lain. Dengan basis kultivasi Dandan, bahkan jika dia mengendalikan prajurit Dao surgawi, dia hanya bisa melawan 1 kaisar surgawi bintang 2 paling banyak. Dia benar-benar tidak bisa menghentikan 2 kaisar surgawi bintang 1 lainnya. Tidak bagus, kalian lari, berpencar dan lari, Dandan meraung. Sekarang, lebih baik jika seseorang bisa melarikan diri. Jika kamu ingin pergi, jangan pernah berpikir untuk pergi. Kaisar surgawi non-manusia mencibir. Dia sangat cepat dan mengejar gelembung dan yang lainnya dalam sekejap mata, mengirimkan serangan telapak tangan. Blokir, seorang tetua meraung dari dalam angkatan darat. Ia memiliki kultivasi seorang kaisar puncak, dan ia melepaskan kekuatan penuhnya saat ia menyerang kaisar surgawi yang bukan manusia. Selain itu, lebih dari selusin ahli juga menyerang kaisar surgawi. Mereka semua merupakan kaisar-kaisar agung tingkat tinggi, para elit angkatan darat. Ledakan, serangan dari kedua belah pihak saling bertabrakan. Namun, kaisar surgawi tetaplah kaisar surgawi. Bahkan selusin penguasa agung tingkat tinggi yang bekerja sama bukanlah tandingannya. Di sisi alam surga, selusin kaisar agung tingkat tinggi terlempar ke belakang sambil memuntahkan darah. Terutama mereka yang kultivasinya lebih lemah, tubuhnya meledak dan mereka mati di tempat. Pada saat ini, kaisar surgawi asing lainnya telah mendekati gelembung. Feng Ling, Long Chen, Ouyang Wushuang, dan lainnya. Ayo kita lakukan semaksimal mungkin, ayo kita bertarung dengannya. Ouyang Wushuang, Long Chen, dan yang lainnya mengerahkan seluruh kekuatan mereka dengan mata merah. Bahkan jika mereka mati, mereka akan mati dalam pertempuran. Suara mendesing, pada saat ini, cahaya ungu emas terbang dari kejauhan. Cepat, terlalu cepat, dalam sekejap mata. Cahaya ungu keemasan terbang di atas. Itu adalah tombak ungu keemasan. Itu sangat tajam dan menusuk kaisar surgawi asing dengan kekuatan yang mengerikan. Ekspresi Dech surgawi non-manusia berubah saat dia merasakan bahaya. Dia meraung dan menyerang dengan sekuat tenaga, menghantam tombak ungu emas. Ledakan, dengan ledakan yang menggetarkan bumi, tombak ungu emas itu meledak. Tubuh Dech surgawi asing itu bergetar hebat dan dia mundur dengan cepat. Dia mundur ratusan mil dengan satu tangan dan tangan lainnya terus-menerus gemetar, berdarah. Kita terselamatkan, Bubbles, Ouyang Wushuang, Long Chen, dan Phoenix Spirit sangat gembira. Tampaknya seorang senior dari alam surga telah tiba. Siapa ini? Sang Raja Surgawi asing meraung. Orang yang akan membunuhmu. Suara dingin terdengar. Kemudian, cahaya ungu emas menyala dan sebuah sosok muncul di kehampaan. Lu Ming, ini Lu Ming. Ketika mereka melihat sosok itu,
Huang Ling, Ouyang Wushuang, dan yang lainnya awalnya tercengang. Mereka menunjukkan ekspresi tidak percaya, lalu mereka sangat gembira. Itu Lu Ming. Mereka ada di sini dan mereka benar-benar melihat Lu Ming. Bukankah Lu Ming ditangkap dan dikirim ke alam dewa jahat? Mengapa dia muncul di sini? Mereka masih ingin menangkap orang penting dari pihak lain dan menanyakan informasi Lu Ming. Semua ini terlalu tidak terduga. Kalau begitu, Lu Ming baru saja menyelamatkan mereka. Ketika mereka memikirkan hal ini, mereka bahkan lebih terkejut lagi. Cahaya tombak tadi telah memaksa Kaisar Surgawi mundur dan melukainya. Saudara Lu Ming, Gelembung berteriak karena terkejut. Hahaha, Lu Ming, aku tahu kamu akan baik-baik saja. Hahaha. Dandan tertawa makin liar. Kaisar Naga Abadi Chapter 2450 Bahasa Indonesia. 2450 membunuh Kaisar Surgawi secara berturut-turut. Lu Ming mengalihkan pandangannya ke arah kerumunan. Diam-diam dia menghela napas lega saat menyadari bahwa semua orang baik-baik saja. Lu Ming, itu kamu. Tak jauh dari situ, sorot mata Mo Tianluo tampak dingin dan penuh dengan hasrat membunuh yang ganas saat dia menatap Lu Ming. Mo Tianluo tentu tahu bahwa seluruh medan penindasan penjara telah menghilang setelah pertempuran. Dia juga tahu bahwa orang-orang dari medan penindasan penjara telah datang ke alam surga. Mo Tianluo, sungguh kebetulan, aku akan mengantarmu hari ini. Lu Ming berkata dengan dingin. Hahaha, kata-kata yang besar sekali. Bunuh dia. Mo Tianluo berteriak dan memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Lu Ming. Meskipun kekuatan tempur Lu Ming kuat dan bahkan dapat menekan pangeran pertama, ada beberapa raja surgawi di sini. Dia ingin Lu Ming mati di sini hari ini. Membunuh, kedua Kaisar Surgawi Bintang 1 berteriak dan bergegas menuju Lu Ming. Lu Ming, hati-hati, Huang Ling dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk berseru. Namun, mata Lu Ming tenang dan sudut mulutnya melengkung menjadi senyum dingin. Cahaya ungu emas terpancar dari tubuhnya dan mengembun menjadi tombak ungu emas. Asyikek, ototnya bergetar, dan tubuhnya melesat menuju salah satu Kaisar Surgawi Bintang 1 dengan kecepatan yang sangat cepat. Sekarang tubuh fisik Lu Ming telah menembus alam Kaisar Surgawi. Otot-ototnya dapat bergetar 10 miliar kali dalam sekejap. Kemanapun ia lewat, kekosongan itu tampaknya berubah menjadi lubang hitam, dan semuanya hancur. Ledakan, tombak panjang itu mengayun dan menyapu ke arah Kaisar Surgawi Bintang 1 itu. Ini, tombak Lu Ming menebas. Dewa Surgawi asing itu merasa sangat takut, seolah-olah dia akan dihancurkan oleh tombak ini. Ia berteriak histeris dan berusaha sekuat tenaga untuk menangkisnya, tetapi sia-sia. Wah, tubuh Dech Surgawi non-manusia itu bagaikan karung pasir yang telah dihancurkan menjadi potongan-potongan kecil, beterbangan kemana-mana. Mata semua orang terbelalak, bukan hanya Dandan, Bubble, Huang Ling, dan yang lainnya, melainkan pasukan surgawi yang tengah berperang melawan ras alien di kejauhan juga ikut terkejut. Itu adalah Dech Surgawi, tetapi dia dibunuh oleh Lu Ming dalam hitungan detik dan meledak di udara. Dampaknya terlalu kuat. Mo Tianluo bahkan lebih tercengang. Beberapa tahun yang lalu, di alam dewa jahat, Lu Ming pernah menantang gulungan umur panjang. Meskipun ia kuat saat itu, ia hanya sedikit lebih kuat dari pangeran pertama. Meskipun ia tak terkalahkan di antara para kaisar agung, masih ada celah antara dirinya dan sang raja surgawi. Namun, hanya dalam waktu singkat, Lu Ming dapat meledakkan Dech Surgawi dengan satu tembakan. Kekuatan tempur semacam ini terlalu mengerikan. Kekuatan itu meningkat terlalu cepat dan membuatnya merasa takut. Pada saat ini, Kaisar Surgawi non-manusia lainnya hampir mati ketakutan. Dia dengan cepat mundur. Sudah terlambat untuk pergi sekarang? Ayo pergi, Lu Ming berkata dengan dingin. Otot-ototnya bergetar dan dia berlari ke depan. Dalam beberapa tarikan napas, dia berhasil menyusul alien itu. Selamatkan aku, Sang Raja Surgawi asing meraung dan menyerbu ke arah Sang Raja Surgawi Bintang 2. Dia ingin Kaisar Surgawi Bintang 2 itu menyelamatkannya, tetapi dia mengendalikan para prajurit Dao Surgawi dengan sekuat tenaga, terus-menerus membombardir pihak lain, sehingga pihak lain kesulitan untuk mendapatkan kesempatan membantu. Lu Ming telah tiba.
Tombak panjangnya menyapu dan menyelimuti radius 10.000 mil. Sang dej surgawi asing tidak dapat menghindar, dan dia mengeluarkan raungan putus asa saat melawan. Namun, dia hanyalah seorang kaisar surgawi bintang 1. Bagaimana dia bisa menghalangi serangan Lu Ming? Tombak panjang itu melesat, dan dia mengikuti jejak anggota suku asing itu dan terlempar ke udara. Lu Ming melintas dan menyimpan gelang penyimpanan pihak lain. Lari. Saat Lu Ming menyerbu ke arah alien itu, Mo Tianluo sudah melarikan diri dengan panik. Sisa angkatan darat mengikutinya dan melarikan diri. Hentikan dia demi pangeran ini, kau mendengarku. Mo Tianluo memerintahkan bawahannya. Namun, tidak ada yang mendengarkannya. Sungguh lelucon. Jika mereka berhenti untuk menghentikan Lu Ming, mereka akan mati. Siapa yang sebodoh itu? Pada saat ini, Lu Ming sedang mengejar Mo Tianluo. Mo Tianluo sangat takut hingga hampir menangis. Dia meraung dengan marah. Hentikan dia, jika kau berani menentang perintahku, aku akan membunuh seluruh keluargamu, aku akan memusnahkan seluruh klanmu. Namun, ras alien lainnya berlari lebih cepat darinya. Sepertinya tidak ada yang membantumu, sebuah suara dingin datang dari belakang Mo Tianluo. Mo Tianluo sangat terkejut hingga dia melompat. Lu Ming, tolong ampuni aku. Mo Tianluo menjerit. Dia sudah ketakutan setengah mati dan tidak berani melawan sama sekali. Kau sudah mencoba membunuhku dan teman-temanku berkali-kali. Apakah mungkin aku bisa mengampunimu? Lu Ming mencibir. Dia mengayunkan tombak panjangnya dan kekuatan yang mengerikan menghancurkan Mo Tianluo. Mo Tianluo menjerit kesakitan dan tubuhnya berubah menjadi debu. Dia meninggal. Ledakan. Pada saat ini, Kaisar Langit Bintang 2 mengerahkan seluruh kemampuannya. Setelah bertukar pukulan dengan Dandan, dia memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Dandan meraung dan mengendalikan prajurit Dao Surga untuk mengejar pihak lain dengan sekuat tenaga. Sinar cahaya yang kuat meledak dari prajurit Dao Surga dan melesat ke arah pihak lain. Adapun Lu Ming, dia juga mengeluarkan kecepatannya secara maksimal dan mengejar pihak lain. Bunuh semua orang luar. Pada saat ini, Bubbles, Ouyang Wushuang, dan yang lainnya memimpin pasukan mereka dan mengejar ras asing yang melarikan diri. Kecepatan Lu Ming sangat cepat. Selain itu, Kaisar Surgawi Bintang 2 itu diikuti oleh Dandan, jadi sulit baginya untuk menunjukkan kecepatannya sepenuhnya. Tak lama kemudian, Lu Ming menyusulnya. Suara mendesing, Lu Ming melemparkan tombak panjang yang dipadatkan dengan cara mendominasi ke arah Raja Surgawi Bintang 2 dari suku asing dengan kecepatan yang sangat cepat. Mata ketiga dari Dewa Langit Bintang 2 itu menembakkan seberkas cahaya penghancur yang bertabrakan dengan tombak panjang Lu Ming. Meskipun ia berhasil menangkisnya, ia tidak dapat menahan diri untuk berhenti sejenak. Dengan cara ini, Dandan memanfaatkan kesempatan itu untuk mengejar dan mengendalikan prajurit Dao Surgawi. Menara kecil itu berubah menjadi menara raksasa, memancarkan tekanan Dao Surgawi yang besar, dan menekan pihak lain. Tombak penghancur besar muncul di tangan Lu Ming. Sekarang tubuh fisik Lu Ming telah mencapai alam Kaisar Surgawi. Dia dapat sepenuhnya mengaktifkan kekuatan prajurit Dao Surgawi. Otot-otot di telapak tangan Lu Ming bergetar hebat, dan tombak kehancuran besar juga bergetar hebat. Tekanan Dao Surgawi menyebar. Suara mendesing, Lu Ming tiba dan menusukkan tombak penghancur besar. Dewa Langit Bintang 2 dari ras alien itu menangkis serangan Dandan. Ia mengayunkan kapak raksasanya dan menebas Lu Ming. Dentang, dengan suara ledakan yang memekakkan telinga, tubuh Sang Dej Surgawi Bintang 2 itu bergetar hebat, dan ia terpaksa mundur sambil memuntahkan seteguk darah. Satu gerakan saja dan dia terluka. Terlebih lagi, kapak perang di tangannya mulai retak. Kaisar Surgawi Bintang 2 memang jauh lebih kuat daripada Kaisar Surgawi Bintang 1. Namun, ia tidak memiliki prajurit Dao Surgawi. Di sisi lain, Lu Ming saat ini dapat melawan Kaisar Surgawi Bintang 2 hanya dengan tubuh fisiknya dan tombak penghancur besar. Dengan tambahan Dao penguasa, kekuatan tempur Lu Ming sepenuhnya berada di atas Kaisar Surgawi Bintang 2. Membunuh, Lu Ming melolong panjang dan menyerang maju lagi. Pada saat yang sama, Dandan juga mengendalikan prajurit Dao Surga dan menyerbu. Dikepung oleh Lu Ming dan Dandan,
Pihak lain bahkan lebih kalah. Bahkan jika mereka mencoba yang terbaik, itu akan sia-sia. Setelah nyaris menghalangi beberapa gerakan, tombak Luming menghantam tubuhnya, hampir membelahnya menjadi dua. Kemudian, ia mengendalikan prajurit Dao Surga untuk menekan dan membunuh orang ini sepenuhnya.